Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya harapkan kita semuanya dengan tema Jakarta Bangkit kita lebih bersemangat. Saya dikawani oleh Kepala UPT PPSHP. Apa itu PPSHP? Nanti kita bersama-sama bertanya. Di sebelah saya hadir Bu Wati Mutia. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Eli. Jadi Bu Wati ini kawan saya, sejawat saya, merupakan salah satu UPT yang ada di Dinas KPKP DKI Jakarta. Kali ini narasumber yang ada di podcast Dinas KPKP akan berbagi ilmu, berbagi informasi apa saja sih sebenarnya yang menjadi tugas ruang lingkup dari PPSHP. Perlu saya kasih tahu ke kawan-kawan semuanya, ada tiga urusan Dinas KPKP. Yang pertama adalah urusan pangan, kemudian yang kedua adalah urusan pertanian, masuk di dalamnya adalah peternakan dan kesehatan hewan, kemudian urusan kelautan dan perikanan. Nah, tentang Bu Wati ini, tentang UPT yang ada di dalam kewenangannya Bu Wati, monggo silakan Bu Wati. Kira-kira apa yang akan kita bagikan ke kawan-kawan semuanya? Tentang pengurusan sertifikasi mungkin, tentang keamanan produk mungkin, ayo silakan. Terima kasih Ibu Eli pada kesempatannya. Salam sehat bagi Sobat Pojok Info DKPKP. Perlu disampaikan bahwa Bu Eli, kami adalah salah satu UPT Dinas KPKP sesuai dengan Pergub nomor 314 tahun 2016. Fungsi kami itu adalah melaksanakan pelayanan promosi, juga melaksanakan pelayanan sertifikasi, serta melaksanakan fungsi otoritas kompeten keamanan pangan daerah. Nah, tadi yang Bu Eli sampaikan kaitannya dengan keamanan pangan, itu sebetulnya ada di institusi otoritas kompeten keamanan pangan daerah, Bu Eli. Ulang sekali lagi, bagi saya adalah penting. Karena apa? Karena 99,9% pangan di Jakarta itu kan tergantung dari daerah luar. Tadi disebutkan otoritas kompeten keamanan pangan daerah. Apa itu Bu Wati? Otoritas kompeten keamanan pangan daerah ini adalah institusi atau lembaga yang menjamin keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan. Yang kami sertifikasi pelayanan ini adalah tentunya sesuai dengan penanganan produksi yang ada di wilayah DKI Jakarta saja. OKKPD itu memang tersebar di seluruh Indonesia, Bu. Oh, kita kenal adalah OKKPD ya? Ya, betul. Seperti itu ya, ya. Oke. Terus? Kami mempunyai beberapa ruang lingkup di OKKPD. Yang pertama tentunya yang bisa kita lihat bersama-sama di sini, kami juga melakukan sertifikat izin edar PD. Ya, ini contohnya Bu Eli. Ya, sertifikat PD ini akan muncul di sini nomornya. Nomornya masih pakai Kemtan 31. Kalau sudah bicara Kemtan depannya 31, itu berarti yang mengeluarkan sertifikatnya adalah OKKPD DKI Jakarta. Seperti itu. Kodenya 31. Kodenya 31. Oke. Izin Bu Wati. Jadi gimana biar masyarakat kita tahu, kita akan memeriksanya dari nomor PD-nya ini ada Kemtan PD 31. Kemtan PD 31. Ya. Oke. Ya. Jadi kawan-kawan semuanya, sahabat pojok podcast KPKP, kita memang harus menjadi konsumen yang cerdas, seperti itu ya, yang memang teliti sebelum membeli. Ya. Nah, diantaranya kalau kita mau membeli, tolong dilihat kembali apa namanya ya di sini tuh, label ya. Nomor izinnya. Nomor izinnya kalau itu di nomor 31 Kementan itu artinya apa? Artinya memang sudah mendapatkan sertifikat dari OKKPD DKI Jakarta. Artinya apa? Artinya memang barang itu sudah dijaminkan seperti itu ya, sudah melalui proses uji laboratorium. Betul. Oke, lanjut lagi Bu Wati, menarik sekali. Kemudian kami juga mempunyai ruang lingkup yang namanya Rumah Kemas. Rumah Kemas ini kenapa? Ini untuk meminimalisir penolakan produk asal Jakarta untuk negara tujuan impor. Nah, itu juga kami keluarkan, masa berlakunya itu 3 tahun sekali. Tapi kalau yang pertama tadi yang kaitannya dengan izin
edar PD-nya itu berlaku 5 tahun. Ini untuk kawan-kawan yang akan memulai usahanya atau akan mengedarkan produknya, Kementan RI PD 31 itu berumur sampai 5 tahun sekali. Oke. Ya. Kemudian sebelum kami mengeluarkan izin edar PD ini ada persyaratan utamanya Bu Eli, yaitu harus melakukan permohonan sertifikat SKLPSH namanya, surat keterangan level penerapan hygiene dan sanitasi. Nah itu berlaku 5 tahun. Jika pelaku usaha itu sudah mempunyai SKLPSH, kemudian mengembangkan berbagai produknya yang lain, tidak perlu lagi dibuat SKLPSH-nya. Syarat-syarat itu bisa kita dapat di mana Bu Wati? Kalau misalnya saya akan memulai usaha gitu. Ya. Baik Bu Eli, syarat-syarat itu bisa didapati di Jalan Raya Jambore nomor 1 Cibubur, di tempat kantor pusat kami Bu Eli. Itu bisa dilihat di sana. Kemudian kami juga punya IG khusus PPSHP atau di KPKP sendiri Bu Eli. Itu juga sudah kita sampaikan semua standar-standar pelayanan yang ada di UPT kami. Itu pelayanannya bisa online atau harus datang gitu? Untuk sementara ini selama pandemi memang ada juga yang online Bu, tapi kebanyakan kita masih offline dulu. Offline itu pun juga hanya menyerahkan surat permohonan, di samping itu persyaratan administrasinya saja. Kemudian nanti kita lihat persyaratan administrasinya sudah sesuai atau belum. Kemudian kalau memang itu sudah sesuai, nanti kami akan mengirimkan inspektor kami untuk melakukan inspeksi ke pelaku usaha, seperti itu Bu. Biayanya? Gratis. Nah ini perlu kita ingat semuanya. Semua layanan yang kita berikan, yang Bu Wati berikan dan teman-temannya adalah Rp0. Kecuali untuk retribusi mungkin seperti itu ya? Iya. Kalau retribusi itu sudah tercantum pengujian laboratorium mungkin ya, Bu. Terkait. Satu lagi kawan-kawan. Salah satu kewenangan di Bu Wati ini adalah beliau mempunyai laboratorium pangan yang khusus untuk pertanian. Betul Bu. Apa aja itu Bu Wati? Kami mempunyai 7 laboratorium Bu. Yang pertama adalah pelayanan pengujian laboratorium residu pestisida dan mikotoksin. Kemudian yang kedua adalah logam berat. Yang ketiga nutrisi pangan. Yang keempat mikrobiologi. Yang kelima itu adalah mutu benih. Kemudian yang keenam ada mutu beras ya. Jadi beda ini mutu beras terkait dengan izin edar PD untuk PSAT. Kemudian satu lagi adalah formulasi pestisida. Lengkap sekali rasa-rasanya begitu bicara tentang formulasi pestisida, pasti erat kaitannya dengan bagaimana kemudian merupakan salah satu jaminan keamanan pangan. Jangan karena harus 0 ya. Kalau pestisida itu harus 0 seperti itu kan Bu Wati? Ada batasnya Bu. Ada batas amannya. Ya itu sesuai dengan Permentan 53 tahun 2018. Kemudian Permentan 53 ini terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja CK. Kemudian diatur di dalam PP nomor 5 tahun 2021, kemudian Permentan 53 ini disesuaikan kembali Bu menjadi Permentan 15 tahun 2021. Umurnya baru 1 bulan Bu. 1 bulan. Jadi merupakan suatu tantangan tersendiri ya. Bagaimana kemudian kita menyampaikan ke masyarakat kita supaya apa? Supaya untuk kawan-kawan yang akan memulai usahanya itu tidak takut duluan. Betul Bu. Biasanya kan seperti itu kan, masyarakat kita saat sekarang ini Pemprov DKI Jakarta menggiatkan ya untuk penumbuhan ekonomi masyarakat. Nah, bagaimana kemudian sumbangsih kita selaku Pemprov DKI Jakarta memberikan relaksasi, memberikan kemudahan-kemudahan persyaratan. Ada yang bisa disampaikan nggak Bu Wati untuk kawan-kawan yang akan memulai usahanya atau tentang pengurusan perizinannya? Ya, kepada para pelaku usaha tentunya yang proses penanganan produksinya di DKI Jakarta tidak usah khawatir karena kami di Dinas KPKP ini sudah mengatur kewenangan masing-masing. Yang pertama adalah terkait dengan penerapan tadi sanitasi hygiene, itu pembinaannya mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan lokasi penanganan
produknya, misalnya ada di wilayah Jakarta Timur, silakan ke Suku Dinas Jakarta Timur. Tentunya nanti akan dikoordinir oleh bidang pertanian dalam hal ini. Ya. Nah, kemudian setelah nanti mendapat ilmu untuk hygiene dan sanitasi, persyaratan-persyaratan yang sudah kami buat silakan dilengkapi untuk kemudian diajukan permohonan kepada kami di Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian, Bu. Nah, kemudian nanti baru kami kirim inspektor untuk turun ke lapangan. Jadi prosesnya itu ada proses penilaian administrasi, kemudian dilanjutkan dengan proses penilaian yang ada di lapangan. Yang Demikian, misalnya Bu. kayak sarana prasarana produksinya seperti itu ya. Betul, Bu Eli. Kalau yang kayak gini ini bumbu-bumbu seperti ini merupakan salah satu bagian dari pekerjaan kita ya. Betul. Jadi PSAT ini definisinya adalah produk asal tumbuhan yang masih segar, Bu, yang belum ada proses pengolahannya. Kalau misal pengolahan masih proses pengolahan primer, itu juga masuk kategori PSAT. Atau PSAT ini adalah bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk pengolahan hasil pertanian. Kalau yang kami munculkan di sini adalah PD, OKKPD, kemudian OKKPP nanti dari Badan Ketahanan Pangan akan mengeluarkan yang impor, Bu, itu PL. Nah, ini bisa dibedakan nanti dengan Badan POM, Bu Eli. Kalau Badan POM itu yang dikeluarkan adalah MD-ML-nya, sementara kalau OKPP dan OKKPD adalah PL dan PD-nya seperti itu. Sebenarnya sih untuk pengetahuan kita saja, apa sih Bu Wati yang membedakan gitu, yang membedakan produk-produk yang dikeluarkan oleh Badan POM dan oleh kita sendiri? Baik, Bu Eli. Tadi yang sudah saya sampaikan bahwa produk yang dikeluarkan oleh Badan POM itu sudah dilakukan pengolahan, sudah mendapat bahan tambahan pangan. Sementara kalau produk PSAT itu belum ada penambahan bahan tambahan pangan, meskipun garam sekaligus ya. Meskipun garam itu juga. Jadi kalau yang di sini namanya kayu manis itu memang benar-benar kayu manis, cinnamon, benar-benar cinnamon itu yang kemudian diperiksa oleh Bu Wati dan dikeluarkan MD-nya seperti itu. Betul. Nanti kalau kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan berkomunikasi seperti itu ya. Nanti Bu Wati siap. Boleh menyampaikan alamat emailnya, kemudian nanti kita ulang kembali alamat medsosnya, supaya apa? Supaya kita terjadi komunikasi yang timbal balik seperti itu ya, apa yang diinginkan oleh kawan-kawan. Kira-kira kalau memang ada kesulitan atau ada yang kurang jelas tentang syaratnya, kalau kita ingin mengajukan suatu usaha seperti itu, monggo saja, silakan saja mendatangi atau berkomunikasi secara online seperti itu. Salah satu lagi yang saya tahu fungsinya Bu Wati ini adalah promosi tentang pertanian. Betul. Apa saja sih? Kami juga mempunyai tugas promosi, Bu. Yang pertama adalah kami selaku pengelola yang ada di Pasar Bunga Roblong. Pasar Bunga Roblong, oke. Bunga Roblong, kemudian di sana itu banyak, Bu, yang dijajakan. Ada yang bunga potong, kemudian ada daun potong, kemudian juga ada artifisialnya, kemudian ada bunga kering yang bisa kita lihat di depan. Kemudian juga menyiapkan rangkaian bunganya, Bu. Nah, kebetulan kami juga mengajak nanti, Bu, mengundang dari salah satu perwakilan pedagang Pasar Bunga Roblong. Oh, jadi Roblong itu ada di salah satu bagiannya Bu Wati ya? Betul. Yang konon katanya Pasar Bunga Roblong adalah salah satu pusat perdagangan bunga potong terbesar di Asia Tenggara. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti kita punya kesempatan bersama-sama seperti itu ya, mendengarkan kawan-kawan ya, pelaku usaha, atau mungkin nanti suatu ketika kita berkunjung bersama-sama. Mungkin seru juga kan kalau kita mengadakan acara di sana untuk meningkatkan kembali apa sih sesungguhnya yang belum tahu tentang Pasar Bunga Rawablong. Ya. Terus kalau yang di Klender, yang di Taman Anggrek Ragunan itu apa lagi itu? Kemudian yang di Klender itu adalah miniaturnya, Bu, miniatur Pasar Bunga Roblong, dengan tujuan kenapa kami buat di situ, teman-teman yang ada di wilayah timur nggak usah jauh-jauh, Bu, ke Jakarta Barat, bisa singgah nanti di Pusat Promosi Klender Jakarta Timur. Jakarta Timur itu ya. Juga produknya sama seperti itu ya, kayak bunga-bunga cantik seperti ini gitu? Ada, Bu. Ada stick work juga, kemudian ada rangkaian bunga, kemudian ada juga bunga potong, kemudian juga ada tanaman hiasnya, Bu. Tanaman hias, tanaman hias itu kan saat sekarang ini itu kan lagi booming sekali kan. Betul. Yang harganya kadang-kadang kita itu sampai bener nggak sih harganya semahal itu gitu ya. Terus kalau yang Taman Anggrek Ragunan? Taman Anggrek Ragunan juga di bawah pengelolaan kami,
Di sana itu khusus memang anggrek. Awalnya Bu anggrek, kemudian bisa lama-kelamaan kita sajikan juga dengan berbagai aneka macam tanaman hias Bu. Terus kalau yang tentang di Taman Anggrek Ragunan, Bu Wati, sebenarnya siapa saja sih yang boleh memanfaatkan gitu? Kalau misalnya saya pedagang ingin melakukan usaha di sana, apa yang harus saya harus mengajukan kemana? Mengajukannya tetap ke kami, ke Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian. Kami juga punya standar pelayanan untuk promosi Bu. Ya. Nah, nanti dilihat Bu persyaratannya. Kemudian ini juga pernah juga ditampilkan di IG PPSHP, di IG DKPKP terkait dengan bagaimana sih caranya ingin mengajukan permohonan jika kalau itu salah satu sarananya memang kosong Bu. Tapi dengan sampai saat ini Rawabelong, kemudian Taman Anggrek Ragunan itu sudah penuh terisi sesuai dengan jumlah kiosnya. Sudah ada izin pemakaian tempatnya. Izin pemakaian tempatnya. Betul. Oh, seperti itu. Jadi kalau perannya Bu Wati, perannya kawan-kawan Bu Wati seperti itu terhadap Rawabelong, terhadap Taman Anggrek Ragunan, terhadap Klender itu apa? Pemangku retribusi Bu. Nanti mereka itu memang ada retribusinya sesuai dengan yang tercantum di dalam Perda Bu. Kami hanya melakukan pengelolaan terhadap para pedagang sebetulnya. Kemudian selaku nanti pembinaannya, bagaimana cara budidayanya, itu nanti kewenangannya mungkin ada di dinas, dalam hal ini adalah bidang pertanian. Atau mungkin memberikan kebijakan atau menyalurkan kalau mereka suatu ketika itu ada yang buntu komunikasinya, mungkin seperti itu. Bagaimana kemudian untuk kawan-kawan pedagang itu kesulitan mendapatkan barang-barangnya, mungkin seperti itu ya kan. Kalau kita bisa kenal dengan Kementerian Pertanian, dengan Balai Penelitian Tanaman Hiasnya, mungkin seperti itu nggak? Kalau dari sisi tupoksi Bu, hanya mengelola pedagang saja sebetulnya. Kemudian kalau seandainya nanti ada permasalahan di lapangan terkait dengan bibit, kemudian terkait dengan mutu, biasanya kami dari PPSHP melakukan koordinasi terhadap bidang pertanian terkait dengan pembagian kewenangan dan juga sekaligus sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Bu Eli. Kalau ada keluhan-keluhan pedagang, kira-kira apa yang dikeluhkan Bu Wati untuk saat sekarang kalau ini? keluhannya secara teknis Bu, bisa kami lakukan TL, misalnya contohnya banyak pedagang-pedagang liar Bu yang masuk ke arena Pasar Bunga Roblong. Tentunya itu menjadi tugas kami, bagaimana caranya supaya pedagang-pedagang liar itu tidak berkeliaran di lingkungan Pasar Bunga Roblong. Kemudian salah satunya adalah terkait dengan tempat parkir yang biasanya juga dipakai oleh pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab Bu. Tapi kalau seandainya itu mengajukan permohonan terhadap kami, itu pun juga kami harus lihat, kami harus nilai apakah itu yang yang diusulkan itu sesuai dengan komoditi yang ada di Pasar Bunga Roblong atau pedagang-pedagang yang ada di Roblong mestinya Bu, tidak dari luar seperti itu. Kalau untuk saran-saran saat sekarang ini kan kita tahu ini adalah tahun kedua kita mengalami pandemi seperti itu ya. Pasti terjadi banyak perubahan itu, entah secara omsetnya, entah secara sistem penjualannya. Kebijakan-kebijakan apa yang sudah diintervensikan gitu dari Bu Wati ke kawan-kawan pedagang? Oke, baik Bu Eli. Kami bukan berarti selama pandemi ini diam. Kami sudah melakukan webinar, kemudian seminar online untuk meningkatkan roda perekonomian yang ada di Pasar Bunga Roblong. Tidak hanya di Roblong saja, kami juga melakukan itu di Taman Anggrek Ragunan, di Pasar Klender, itu juga kami lakukan. Kemudian kami biasanya sebelum pandemi ini ada beberapa kali melakukan gebiar bunga, kemudian basar online. Di pandemi ini tentunya tidak kehilangan juga Bu, kami juga melakukan basar-basar secara online, tidak offline lagi tapi online. Kemudian terkait dengan peminat masyarakat terhadap bunga ini, tentunya selama pandemi ini terkait dengan pemasok ya Bu, pemasok yang masuk di Pasar Bunga Roblong ini memang terbatas sehingga
Ya, itu apa barang yang ada saja, kemudian itulah yang kami promosikan. Terkait dengan omset yang biasanya Pasar Bunga Rawabelong sebelum pandemi, ini kita sudah bisa mencapai 103 miliar per tahun. Kalau dirata-ratakan itu sekitar 86 miliar per bulan ya Bu ya. 86 miliar itu kalau kondisi Kalau normal ya kondisi waktu itu ya. normal. Namun dengan pandemi ini kami melihat penyusutan itu bisa sampai 70 sampai dengan 90% Bu omsetnya tiap bulan. Udah bagus Bu kalau Pasar Bunga Rawabelong ini per bulan itu di atas 30 sampai dengan 33 miliar per bulan. Kalau untuk tentang kebersihannya di masing-masing lokasi promosi kita itu sebenarnya menjadi tanggung jawab siapa Bu Wati? Kami juga punya PJLP Bu yang bertugas melakukan kebersihan di sekitar Pasar Bunga Rawabelong. Namun juga ini tidak semata-mata di PJLP saja. Jadi kawan-kawan pedagang juga ada inisiasinya Bu untuk melakukan kebersihan di kiosnya masing-masing. Jadi kalau kios itu menjadi bagian tanggung jawab pemilik seperti itu. Kalau sarana prasarana umum misalnya untuk kalau nggak salah kan ada MCK-nya ya? Iya. Seperti itu menjadi tanggung jawab kita selaku pengelola seperti PJLP itu. Bu. Pegawai kita. Iya. Secara SDM Bu Wati, saya ingin berbagi informasi saja ke kawan-kawan. Kalau secara SDM-nya Bu Wati ada berapa orang? Kalau untuk PJLP secara total ya Pusat Promosi dan Sertifikasi Hasil Pertanian itu 80 orang. 80 orang yang tersebar di Cibubur, kemudian Pasar Bunga Rawabelong, kemudian di Taman Anggrek Ragunan. Kemudian Kemudian kalau ASN ini yang sudah mulai berkurang Bu SDM-nya. Sekarang segitu besarnya Pasar Bunga Rawabelong, kami hanya mempunyai ASN itu sebanyak 3 orang di luar Kepala Satuan Pelaksana. Karena Kepala Satuan Pelaksana Promosi ini bertugas tidak hanya di Rawabelong saja Bu. Karena namanya promosi tadi ya, karena ada di 3 lokasi itu ya. Itu hanya 3 orang Bu di Rawabelong. Kemudian yang di TAR itu hanya 1 orang ASN-nya. Kemudian yang di Cibubur itu sekarang 25 orang. Yang di TC Klender itu hanya 1 orang Bu. Kembali lagi tentang kalau yang promosi bagi saya adalah clear ya. Mudah-mudahan dengan pandemi ini bisa kita kendalikan, bisa kita lakukan dengan bijaksana menghadapinya. Mudah-mudahan lambat laun omsetnya itu mulai stabil. Terus kalau tentang tugas utamanya adalah bagaimana kemudian kita menjaminkan pangan amannya, seperti itu kan. Kalau tamu-tamu yang datang di Bu Wati sebagian besar itu adalah pengurusannya apa? Kalau di kantor Cibubur itu kan ada 3 pelayanan yang kami lakukan Bu. Yang pertama adalah pelayanan pengujian laboratorium, itu customer kami juga punya langganan. Termasuk pelaku usaha yang ingin mengeluarkan izin edarnya Bu. Karena kami juga mengatur di sistem mutu, di panduan mutu itu mereka itu harus mengajukan pengujian di tempat kami. Kebetulan laboratorium kami sudah terakreditasi dari tahun 2007 Bu. Kemudian sertifikatnya apa saja Bu Wati? ISO 17025, 17025 dan 17065 yang kami punya. Ya. Terus kemudian pelanggan kami selain pengujian, kemudian ada juga yang sertifikasi benih Bu. Sertifikasi benih, kemudian kompetensi produsennya, pengedar benihnya, kemudian yang mengajukan permohonan terkait dengan ruang lingkup OKKPD tadi yang kami sampaikan, ada izin edar PD-nya, kemudian ada sertifikasi Prima 3-nya, kemudian ada rumah packing house atau rumah kemas Bu. Kemudian satu lagi yang mendapat pelimpahan kewenangan dari OKKP, Badan Ketahanan Pangan, yaitu health certificate Bu, sertifikat kesehatan. Nah ini yang baru Bu, baru ada 1 permohonan kemarin yang kami terima, dan ini masih didampingi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian Bu. Jadi sebenarnya kalau secara tupoksi itu berarti mencakup dari hulu sampai ke hilir ya, termasuk dalamnya adalah kualitasnya. Terakhir Bu Wati, untuk menutup pertemuan ini, apa ya yang akan Bu Wati sampaikan ke masyarakat kita, ke kawan-kawan kita yang saat sekarang ini selalu mengikuti info-info di kita?
Terima kasih Bu Eli. Tentunya kami menghimbau kepada masyarakat yang belum tahu ya, pusat promosi dan sertifikasi hasil pertanian ini salah satunya adalah yang tadi saya sampaikan mempunyai pengujian laboratorium yang sudah terakreditasi dari tahun 2007, kemudian juga terkait dengan izin edar PD ini yang menjadi wajib di tahun 2020. Jadi semua pelaku usaha harus melakukan permohonan terkait dengan izin edar PD ini. Kalau tidak mengajukan ini tentunya akan ditolak oleh retail. Jadi udah wajib di tahun 2020. Kemudian juga kami juga menghimbau kepada kawan-kawan pelaku usaha kaitannya dengan benih, ya silakan juga ke kami Bu. Kami juga melayani sertifikasi benih, kemudian sekaligus dengan sertifikat kompetensinya. Kemudian terkait dengan pasar bunga Roblong tadi yang disampaikan Bu Eli dan termasuk Taman Anggrek Ragunan, kemudian pasar bunga Klender, silakan bagi sobat pojok DKPKP, bagi yang belum tahu silakan jalan-jalan ke pasar bunga Roblong, Taman Anggrek Ragunan, banyak sekali yang bisa dilihat di sana, apalagi Roblong ya. Tidak hanya yang fresh saja, tapi juga ada juga tanaman yang kering, artifisial, ya. Kemudian ucapan-ucapan selamat untuk nikah, duka dan lain sebagainya, Bu. Seru ya. Terus satu lagi yang perlu saya sampaikan bahwa pada saat sekarang ini Bu Wati sedang berjuang bersama-sama untuk mendapatkan pengakuan wilayah bebas korupsi ya. Betul Bu. Nah itu yang yuk kita buktikan bersama-sama bahwa kita seluruh jajaran Dinas KPKP melakukan pelayanan selalu 0 rupiah kecuali memang layanan-layanan yang sudah tercantum di dalam retribusi seperti itu dan pembayarannya bisa saya pastikan adalah cashless. Betul. Kayak demikian Bu Wati, terima kasih atas kebersamaannya, sukses selalu. Amin. Salam sehat untuk kita semuanya. Kemudian sekali lagi saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya, silakan kalau akan mengusulkan kira-kira siapa yang harus saya ajak bicara pada minggu depan, silakan saja hubungi kawan-kawan admin kami yang ada di IG, ada di Twitter, atau ada di email. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.